Diana Firda. Hadir, Kak. Oke. Kemudian Rara Aulia Putri Hapsari. Hadir, Kak. Ya, oke. Kemudian Nadia Fatika Sari. Hadir, Kak. Kemudian Arina Juwita Sari. Arina Hadir, Juwita. Kak. Oke. Hadir, Kak. Oke. Kemudian Firda Fitriani. Hadir, Kak. Lanjut Agnia Faza Kencana Dewi. Hadir, Kak. Oke. Hadir. Farel Tatiana. Langya Graciel. Ivarel Tatiana ada? Oke, lanjut dulu. Putri Emile Zola. Belum ada ya? Lanjut dulu ya. Shalsa Nabila Oktaviani. Hadir, Kak. Oke. Lanjut Alfi Melina Dewi. Alfi Melina Dewi belum ada? Oke, lanjut dulu. Shinta Nur Azizah. Hadir, Kak. Oke. Lanjut Nini Hikmatus. Hadir, Kak. Hadir. Kemudian Aulia Zahra Tafilah. Oke. Aku ulangi, Aulia Zahra Nafilah. Belum ada. Oke, terakhir Kelvin Lois David Sianturi. Hadir, Kak. Oke. Halo semuanya. Oke. Oke guys, nanti yang belum absen di tengah kalian aku absen lagi. Jadi mungkin teman-teman ada yang tahu atau belum ya? Aku jelasin dulu ya. Jadi di batch 1 kemarin itu kan di Abrido itu udah nyelesain 6 pertemuan gitu kan. Jadi yang pertemuan pertama ini itu langsung masuk ke untuk pertemuan 7. Nah, untuk biologi pertemuan 7 itu materinya adalah fungi dan protista. Sebelumnya suaraku jelas nggak? Tahu? Pelan Jelas, gitu. Jelas, Kak. Oke. Terus habis itu apa lagi ya? Mungkin itu aja kali ya. Oh ya, untuk kuisnya, jadi nanti ada 2 pop kuis. Terus habis itu nanti kita ngerjain 15 soal. Aku ambil dari Biluni, mungkin teman-teman tahu. Terus habis itu nanti 15 menit terakhir teman-teman buat kerjain mini kuis G-form gitu. Oke, aku mulai kali ya share screen-nya. Oke, sebelumnya aku izin off cam ya, guys. Oke, ini pembuka dulu aja. Jadi tadi aku udah bilang kita di pertemuan 7 ini bakal bahas tentang protista dan fungi. Gitu. Ini dua-duanya materi kelas 10, dan sekarang aku udah kuliah, mungkin udah agak lama juga, dan sejujurnya 2 bab ini jauh banget dari materi kedokteran aku pelajari sekarang, at least untuk sekarang ya. Tapi ya udah, kita mencoba recall materi kelas 10.
Di yang pertama, kita akan bahas tentang protistanya dulu ya. Jadi protista itu kalau kita membedah namanya, katanya gitu ya, kita membedah kata protista, itu dia berasal dari bahasa Yunani yang bahasa Yunani itu protos. Protos itu artinya pertama. Gitu. Jadi kita bisa mendefinisikan protista itu sebagai eukariot yang paling primitif gitu. Nah, primitif di sini bisa diartikan sebagai eukariot yang itu paling sederhana secara struktur tubuhnya. Kemudian kalau kita tinjau secara evolusioner, dia itu paling awal muncul gitu. Nah, karena dia paling awal, secara otomatis kita bisa mengatakan bahwa si protista ini dia adalah organisme yang tertua, organisme eukariotik khususnya ya, yang tertua. Oke, kita lanjut. Kemudian protista ini, itu kan dia filum ya. Kok filum? Kingdom. Nah, nanti dari satu kingdom protista ini, dia tuh akan dikelompokkan, gitu, digolongkan ke beberapa kelompok besar berdasarkan kemiripan struktur tubuh dan juga bagaimana sih si protista itu mendapatkan energi. Kelompok yang pertama itu adalah protozoa yang kita bisa membahasa Indonesiakan sebagai protista yang mirip hewan. Gitu. Jadi protista ini tuh bisa dibilang sebagai jembatan gitu ya dari organisme eukariotik yang paling sederhana banget menuju eukariotik yang udah terdeterminasi gitu kayak hewan, tumbuhan, jamur itu kan eukariotik yang udah jelas gitu. Kalau protista tuh masih menyerupai, masih mirip gitu, masih menuju, belum sempurna gitu. Jadi kalau nanti kita bilang ya protista tuh semuanya tuh bakal protista mirip hewan, mirip tumbuhan, mirip jamur kayak gitu ya. Oke, aku ulangi lagi. Tadi yang protozoa itu adalah protista mirip hewan. Ciri utamanya itu heterotrof fagositik. Jadi kalau fagositik itu dia berarti makannya itu kayak menelan gitu loh. Kayak dia memfagosit partikel mangsanya atau partikel makanannya. Kemudian kalau heterotrof itu kan artinya dia tidak bisa menciptakan sumber makanan atau sumber energi sendiri. Dia harus mendapatkan entah zat organik atau zat anorganik dari lingkungan sekitar gitu, baik benda ya terutama benda hidup sih ya gitu, dari makhluk hidup lain, gampangannya kayak gitu. Kemudian yang kelompok kedua itu adalah alga. Jadi kalau alga itu kita sebutnya sebagai protista yang mirip dengan tumbuhan. Ada juga yang nyebutnya tuh ganggang. Tapi seringkali disalahartikan sama orang awam gitu sebagai lumut gitu karena pernah nggak sih lihat kayak di got atau di sungai-sungai kayak sungai tapi bukan sungai kayak sungai dangkal gitu biasanya kelihatan kayak di dasarnya tuh warnanya biasanya hitam tergantung si airnya ada juga warna hijau gitu dia kayak kalau airnya mengalir itu bakal ikut ngalir gitu kayak daun melambai-lambai gitu kadang orang tuh bilangnya itu lumut padahal itu adalah alga atau ganggang kan beda ya kalau lumut itu dia udah masuk ke plante dia udah beneran tumbuhan gitu loh. Kalau ganggang atau alga tuh dia masih mirip tumbuhan, menyerupai tumbuhan, tapi belum tumbuhan beneran. Kemudian bagaimana si protista kelompok ini, si alga ini mendapatkan energi? Dia sifatnya fotoautotrof yang fotosintetik. Jadi fotoautotrof itu artinya adalah autotrof, yaitu organisme yang bisa menghasilkan sumber makanan atau sumber energi sendiri. Kalau foto berarti artinya dia itu memanfaatkan energi cahaya atau foton. Gitu. Nah, gimana caranya memanfaatkan energi cahaya? Ya dengan fotosintesis. Makanya dia disebut bersifat fotoautotrof fotosintetik. Kemudian yang ketiga adalah jamur protista. Berarti ini jelas protista mirip jamur. Kemudian untuk sifat atau bagaimana dia mendapatkan energi, itu dia heterotrof saprofit atau fagositik. Tadi heterotrof udah aku jelasin bahwa dia adalah organisme yang tidak bisa memproduksi atau menghasilkan sumber makanan sendiri. Dia harus mendapatkan dari organisme lain atau dari lingkungannya. Kemudian untuk saprofit itu artinya adalah organisme-organisme yang mengurai gitu, organisme pengurai ya kalau kita bilang. Bedanya apa dengan fagositik?
Kalau saprofit itu dia mencerna makanannya di luar tubuhnya. Gitu. Jadi dia menyekresikan enzim keluar dari tubuh, kemudian nanti dia akan si enzimnya maksudnya akan mencerna si zat organiknya. Habis itu kalau zat organiknya udah menjadi sederhana sampai bisa diserap sama si jamur protista, nanti baru diambil, diserap sama si jamur protista. Kalau fagositik tadi kan dia langsung makan ya, utuh gitu. Ditelan utuh-utuh terus nanti dicerna secara kimiawi menggunakan enzim itu di dalam tubuh. Jadi itu ya bedanya saprofit dengan fagosit. Bedanya sih cuma tempat atau bagaimana dia mencerna mangsanya, mencerna makanannya. Kalau saprofit di luar tubuh, kalau fagosit di dalam tubuh. Terus biasanya kalau saprofit tuh yang dia cerna itu, yang dia urai itu adalah zat-zat organik yang berasal dari makhluk hidup yang udah mati gitu. Kalau fagosit itu seringkali mangsanya masih hidup gitu, tiba-tiba langsung dicaplok, langsung ditelan gitu, langsung difagosit. Itu bedanya. Next, kita langsung ke struktur dari protozoa dulu ya. Jadi protozoa itu secara garis besar dia adalah organisme eukariotik uniselular yang motil. Motil itu artinya bisa bergerak dengan aktif ya, bisa berpindah gitu. Kalau yang nggak bisa, yang diam atau tidak bisa bergerak secara aktif, itu namanya sesil. Gampangannya kayak pohon. Pohon itu dia sesil. Dia tidak bisa bergerak secara aktif, tapi it doesn't mean dia tidak bergerak gitu loh. Mungkin teman-teman pernah belajar tentang gerak yang fototropisme, geotropisme, itu kan termasuk gerak, tapi bukan gerak aktif gitu loh. Jadi mungkin gampangannya motil itu artinya bisa berpindah tempat ya, bergerak aktif itu bisa berpindah tempat. Ya, kita nih manusia kan bisa berpindah tempat ya kalau nggak mager. Tuh. Kemudian dia itu tidak berdinding sel, itulah kenapa dikatakan sebagai protista yang mirip hewan. Gitu. Karena kan sel hewan itu kan dia tidak punya dinding sel. Kalau yang tumbuhan dan fungi itu dia punya dinding sel. Tapi dengan penyusun dasarnya itu yang berbeda. Kalau tumbuhan nanti selulosa, kalau di fungi atau fungi itu dia penyusun dasarnya adalah kitin. Nanti kita bahas lagi di belakang ya. Kemudian terakhir adalah bersifat heterotrof. Karena dia itu tadi sih, protista menyerupai hewan. Hewan kan nggak ada yang autotrof kan, hampir semuanya itu heterotrof. Dia butuh organisme lain untuk dijadikan sumber energi atau sumber makanan. Kemudian ini yang gambar di bawah ini, itu ceritanya sih aku mau menunjukkan struktur dasar protozoa ya. Ini sebagai representatif aja sih, jadi yang namanya protozoa itu kayak gini loh. Kalau untuk selnya sih secara umum sama kayak sel eukariotik ya, yang pasti dia punya nukleus yang dilengkapi dengan membran nukleus, kemudian dia juga dilengkapi dengan organel-organel bermembran ganda, kayak RE, kasar dan halus, kemudian Golgi, ada mitokondria juga, kemudian ada vesikel-vesikel gitu. Kemudian bagian paling luar udah jelas dia punya membran plasma. Nah, ini yang aku contohin di sini kan alat geraknya adalah flagellum. Tapi nanti kita akan bahas bahwa ternyata protozoa itu alat geraknya nggak cuma flagel, gitu. Ada silia, ada yang pakai kaki semu gitu ya. Kemudian di sini ada satu kata mungkin yang agak menarik adalah pellicle. Jadi pellicle itu kayak fungsinya tuh mirip kayak dinding sel gitu, tapi dia beda. Jadi pellicle tuh kayak melapisi bagian luar dari membran sel. Fungsinya ya untuk mempertahankan bentuknya si protozoa tersebut. Tapi ini nggak semua protozoa punya ya, hanya beberapa aja yang punya pellicle. Kemudian mungkin yang nggak ada di si flagellata ini, itulah trikosis. Jadi trikosis biasa si TRI, KOSIS, itu nggak semua juga punya, beberapa doang sebagai alat pertahanan diri. Kemudian apalagi ya, mungkin nanti yang kita nggak ada di sini itu adalah vakuola makanan. Mungkin ini belum ada, mungkin dia lagi nggak habis makan, lagi lapar, jadi nggak ada vakuola makanannya. Terus nanti mungkin ada juga beberapa yang punya vakuola kontraktil. Jadi vakuola kontraktil itu
sebagai alat osmoregulasi gitu. Jadi untuk menjaga homeostasis dari cairan di dalam sel dengan lingkungannya gitu. Biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Kemudian kita lanjut langsung ke apa yang namanya? Klasifikasi ya. Jadi untuk protozoa sendiri itu dia diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokkan berdasarkan alat geraknya. Yang pertama itu adalah ciliata atau nama lainnya itu infusoria dengan alat gerak cilia. Jadi sebenarnya kita bisa melihat, bisa mengidentifikasi alat geraknya itu apa dari namanya ya. Jadi kalau ciliata ya berarti alat geraknya cilia. Kemudian ada yang kedua itu rhizopoda atau nama lainnya sarcodina. Alat geraknya berarti adalah pseudopodia, agak beda ya, pseudopodia. Pseudo itu artinya semu, podia itu sebenarnya pot, itu artinya kaki, jadi kaki semu. Jadi kenapa dikatain kaki semu? Ya karena sebenarnya itu bukan kaki gitu. Pseudopodia itu adalah perpanjangan atau ekspansi dari sitoplasma. Gitu. Jadi itu aslinya sitoplasma, tapi kayak dia bisa ekspansi, bisa keluar dari bentuk sebelumnya membentuk kayak kaki-kaki gitu. Kemudian yang ketiga adalah flagellata. Ini kelihatan juga dari namanya, berarti alat geraknya adalah flagellum. Nama lainnya adalah mastigophora. Kemudian yang terakhir adalah sporozoa, atau nama lainnya apicomplexa. Dia ini nggak punya alat gerak apapun. Jadi dia geraknya itu mengikuti aliran dari lingkungannya gitu. Kayak misalnya dia tinggal di darah tuh, kayak plasmodium. Ya udah berarti dia tuh perpindahannya tuh mengikuti aliran darah. Jadi dia nggak punya alat gerak sendiri. Lanjut, kita contoh. Jadi yang pertama adalah contoh ciliata. Yang representatif. Representatif itu maksudnya adalah yang paling menggambarkan atau paling umum kita temukan juga dari si kelompok tersebut ya. Ini mungkin teman-teman juga udah cukup familiar. Yang pertama adalah paramecium. Banyak jenis paramecium, tapi yang kepakai di sini paramecium caudatum. Ini yang paling sering disebut juga. Bentuknya kayak sandal, terus di seluruh permukaan tubuhnya gitu tuh dilengkapi dengan silia. Gitu ya. Jadi kalau kita bentuk gedenya kali ya, itu mungkin kayak itulah kayak rambutan gitu. Jadi ada rambut-rambut halusnya gitu. Kemudian untuk habitatnya, si paramecium ini dia hidup bebas di perairan tawar dan dia tuh suka makan bakteri. Kemudian yang kedua, ini parasit, yaitu Balantidium coli. Jadi dia tuh sebuah parasit yang hidupnya itu pada kolon atau usus besar hewan-hewan ternak maupun manusia. Nah, si Balantidium coli ini kalau dia lagi fase kayak fase jahat gitu, dia tuh bisa menyebabkan diare. Nah, diarenya ini dengan sekian simptom atau apa namanya? Simptom itu adalah gejala. Nanti akan kita bisa bedain diare yang sifatnya kayak gini, yang gejalanya A, B, C itu berarti yang diare A. Kalau misal yang simptomnya yang B, C, D itu diare B gitu misalnya. Nah ini kalau yang disebut oleh Balantidium coli, diarenya itu disebut sebagai balantidiasis. Gitu ya. Oke, kita bisa lihat dari namanya si Balantidium coli berarti balantidiasis. Kemudian contoh yang terakhir adalah didinium. Bentuknya nggak tahu sih kalau aku lihat sih bentuknya kayak kumbang ya. Nanti kalau kalian main seperti apa, karena imajinasi orang beda-beda juga kan. Dia itulah predator, tapi uniselular gitu. Jadi dia satu sel, tapi dia sifatnya predator gitu. Terus dia hidupnya di air juga, dan dia tuh makan paramecium. Jadi kalau didinium itu makan paramecium, paramecium dia makan bakteri. Jadi itulah yang kita sebut sebagai rantai makanan. Ya, kita lanjut ke contoh rhizopoda sekarang. Jadi tadi aku udah sebut bahwa rhizopoda itu adalah protozoa yang alat geraknya itu berupa pseudopodia kalau tulisannya, atau kaki semu, yaitu perpanjangan atau ekspansi dari sitoplasmanya. Contohnya yang paling terkenal adalah amoeba. Amoeba itu juga banyak jenisnya, tapi yang sering disebut adalah amoeba proteus. Dia bentuknya nggak menentu gitu ya, karena tadi dia bisa membentuk pseudopodia, buat bergerak bisa, buat memfagosit mangsanya juga bisa. Jadi kayak apa namanya? Banyak
fungsi gitu. Kemudian sifatnya, dia itu hidup bebas dan biasanya ada di tanah basah, walaupun aku belum pernah nemuin secara langsung ataupun lihat secara langsung dengan mikroskop. Ya lihatnya cuma di gambar-gambar doang gitu, dan jelas dia tidak bercangkang. Kemudian ada entamoeba. Entamoeba ini dia itu sering diasosiasikan sebagai rhizopoda penyebab penyakit gitu. Walaupun penyakitnya ya bermacam-macam karena jenis juga bermacam-macam. Yang pertama, aku pindah dulu. Oke, yang pertama itu adalah Entamoeba gingivalis. Dia itu hidupnya di rongga mulut atau cavum oris gitu. Dia menyebabkan apa? Dia bisa menyebabkan kerusakan gigi dan juga radang gusi. Kemudian ada Entamoeba coli. Oh ya, coli di sini bukan Escherichia coli ya, karena kan di atasnya aku nulisnya ada Entamoeba, berarti kita bahas ke bawahnya. E-nya itu berarti singkatan dari Entamoeba ya, oke? Jadi Entamoeba coli itu dia hidup di kolon atau usus besar, dia bisa menyebabkan diare. Jadi diare itu tadi aku balik lagi, dia banyak jenisnya gitu. Kemudian ada Entamoeba histolytica, dia hidup di usus manusia, tapi tidak hanya terlokalisasi di kolon. Bisa jadi dia di usus halus kan. Terus dia bisa menyebabkan disentri. Jadi disentri itu mirip sama diare juga gitu, tapi dia ada beberapa simptom tambahan yang agak berbeda dengan diare pada umumnya. Kemudian yang terakhir adalah foraminifera dan radiolaria. Ini aku jadiin satu karena struktur apa ya, kemiripannya gitu deh. Dia mirip secara struktur karena dia rhizopoda tapi punya cangkang gitu. Cangkang ya, bukan dinding sel. Beda soalnya. Jadi foraminifera dulu ya. Jadi kalau foraminifera, dia itu cangkangnya bahan dasarnya sebagian besar itu tersusun dari kalsium karbonat, CaCO3. Nah, foraminifera ini kan dia kayak semacam mungkin kayak apa? Kelaumang. Tahu kelaumang kan kayak dia dalamnya itu hidup, tapi cangkang luarnya itu kan bukan merupakan bagian yang hidup gitu kan. Jadi ketika misal si foraminiferanya ini mati, maka protoplasnya itu atau selnya itu kan pasti akan mati, akan terurai ya kalau di apa namanya, di lingkungan gitu. Itu akan terurai, tapi cangkangnya ini tuh akan bertahan gitu, kayak tidak mudah untuk terurai. Nah, kalau misalnya si tadi protoplasnya itu udah mati, si selnya mati, nanti lama-kelamaan cangkangnya itu akan mengendap gitu, membentuk sedimen. Nah, kalau udah banyak gitu ya, udah banyak terus kayak luas gitu jangkauannya, maka si tumpukan atau sedimen cangkang foraminifera ini bisa dijadikan marker atau penanda keberadaan batu sedimen dan juga minyak bumi. Tuh, jadi bisa dibuat kayak pertanda nih buat petambang-petambang yang mencari minyak bumi. Kemudian tadi yang kedua adalah radiolaria, dia sama bercangkang juga, tapi bedanya adalah cangkangnya itu berbahan dasar silika. Silika tuh kayak kaca gitu loh sifatnya, jadi kayak keras terus bening gitu. Nah, ini juga sama kasusnya kalau misalnya protoplasnya bagian hidupnya ya, tahu gampangnya itu selnya itu mati, nanti si cangkangnya itu tidak akan mudah terurai sehingga dia tuh kalau banyak yang mati kan otomatis kayak sedikit demi sedikit jadi bukit gitu kan, jadi banyak membentuk tanah. Ada yang bilang tanah, ada yang lumpur, makanya aku bilang tanah. Aku tulisnya tanah atau lumpur radiolaria. Buat apa? Kalau yang radiolaria ini sedimennya atau endapannya itu bisa digunakan sebagai alat gosok ataupun dipakai untuk bahan peledak. Nah, itu untuk foraminifera dan radiolaria. Kemudian selanjutnya adalah flagellata. Aku bikin 3 juga contohnya. Yang pertama Trypanosoma. Trypanosoma ini banyak banget jenisnya, tapi dia itu flagellata, jadi dia bergerak dengan flagellum dan biasanya dia tuh menyerang sel darah merah manusia. Dan dia itu biasanya disebarkan ditularkan oleh vektor. Vektor itu kayak pembawa gitu. Nah, biasanya pembawanya itu kalau yang dia bisa menginfeksi manusia, biasanya vektornya adalah lalat sese. Mungkin teman-teman pernah dengar kali ya sebelumnya.
Kemudian ini contohnya beberapa spesies dari genus Trypanosoma. Yang pertama adalah Trypanosoma brucei. Jadi Trypanosoma brucei sendiri itu ada dua jenis. Ada yang Brucei gambiens dan juga ada yang Brucei rhodesiens. Tapi dua-duanya ini dia itu menyebabkan penyakit tidur yang sering terjadi di Afrika. Makanya disebut juga sebagai penyakit tidur Afrika. Untuk faktornya adalah lalat sese tadi ya. Kemudian yang kedua adalah Trypanosoma cruzi, dia itu menyebabkan penyakit Chagas. Aku sini belum pernah ngerti penyakit Chagas itu kayak gimana, belum pernah lihat. Lanjut adalah Trypanosoma evansi, itu penyakit sura. Penyakit sura itu terjadi pada hewan ternak. Kemudian faktornya itu adalah lalat vampir. Kenapa disebut lalat vampir? Karena lalatnya ini tuh dia nggak mendatangi makanan, tapi dia tuh malah menyedot darah dari hewan ternak. Kemudian faktor lainnya itu adalah kelelawar vampir. Kenapa dikatain vampir ya? Karena dia menyedotnya darah gitu, bukan makan buah-buahan kayak kelelawar pada umumnya. Kemudian ada Trypanosoma lewisi, dia itu parasit pada tikus dengan vektornya itu adalah kutu pada tikus, jadi bukan kutu pada manusia. Kemudian ada Giardia lamblia, ini juga terkenal banget sih, karena bentuknya apa ya, unik gitu ya. Kita kayak bisa lihat wajah monster gitu, tapi di sisi lain bentuknya kayak layangan juga gitu kan. Dia itu adalah parasit pada usus manusia dan dia bisa menyebabkan giardiasis. Terakhir ada Leishmania. Ini juga ada beberapa spesies. Ada Leishmania donovani, itu penyebab penyakit kala-azar. Kemudian ada Leishmania tropica dan Leishmania brasiliensis yang menyebabkan penyakit leishmaniasis. Itu. Oke, kita ke top terakhir, yaitu sporozoa. Dia nggak punya alat gerak, dan spesies representatifnya itu adalah Plasmodium. Sebenarnya selain Plasmodium ada lagi sih, mungkin teman-teman yang punya kucing atau enggak punya juga bisa sih, pasti pernah dengar yang Toxoplasma gondii. Itu kayak katanya kalau hamil jangan deket-deket kucing karena bisa kena toxo gitu kan. Karena sebenarnya yang masalah itu bukan kucingnya sih, tapi kebersihan kucingnya aja gitu. Terutama di itu sih di kotorannya. Jadi ya yang penting bersih aja sih, insya Allah toxonya nggak ada. Yang di sini yang aku tampilkan gambarnya itulah Plasmodium. Ini yang menyerang manusia ya. Jadi sebenarnya ada banyak Plasmodium itu, tapi aku tulis di sini 3. Yang pertama Plasmodium falciparum, itu dia menyebabkan malaria tropika. Jadi kalau malaria tropika itu demamnya. Jadi kalau orang malaria itu kan salah satu simptomnya, salah satu gejala itu demam kan. Nah kalau pada malaria tropika yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum, itu demamnya tuh kayak nggak menentu gitu loh, kayak tiba-tiba demam, nanti turun lagi, ntar demam lagi gitu. Tapi nggak ada interval yang jelas gitu. Kemudian kalau Plasmodium vivax itu menyebabkan malaria tertiana. Kalau malaria tertiana itu demamnya muncul 3 hari, jadi 3 kali 24 jam. Itu baru muncul demamnya. Kalau yang malaria quartana yang disebabkan oleh Plasmodium malariae itu dia demamnya di hari keempat. Jadi 4 kali 24 jam terus dia baru muncul si demamnya. Mungkin teman-teman yang pernah mengalami malaria bisa consider kira-kira dulu aku kena Plasmodium yang mana gitu kan. Oke. Sudah selesai untuk kelompoknya. Kita masuk ke reproduksi. Apakah ada yang ditanyakan dulu dari tadi penjelasan aku? Dari awal sampai kelompok-kelompok selesai. Tidak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada, wait. Oke, aman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke reproduksi. Reproduksinya secara umum ada 2 lah ya. Mungkin teman-teman juga tahu yang namanya reproduksi itu paling kalau hewan-hewan sederhana ya. Hewan sederhana itu maksudnya bukan hewan doang, deng. Makhluk hidup sederhana itu paling ya reproduksi seksual sama aseksual. Nah, kalau pada protozoa ini yang terkenal itu dia adalah konjugasi. Terus yang sering dijadikan contoh di gambar-gambar itu kalau konjugasi adalah si ini yang bentuknya sendal, paramecium. Gitu. Mungkin teman-teman sering lihat kenapa bentuknya sama paramecium. Aku juga nggak tahu, mungkin dia yang udah paling dipelajari sangat dalam gitu ya, sedalam telok kan palung gitu. Oke, langsung kita bahas. Jadi sebelumnya ini aku jelasin ya, yang warna hijau ini
dia itu adalah reproduksi seksualnya dulu, yang konjugasi. Yang biru, yang bagian bawah, itu yang reproduksi aseksual, jadi pembelahan biner. Itu ya yang aku bahas di slide ini. Jadi untuk seksualnya konjugasi, aseksualnya itu pembelahan biner. Jadi yang pertama, yang hijau dulu berarti yang konjugasi. Konjugasi itu intinya adalah terjadi pertukaran materi genetik, saling bertukar. Berarti dia memberi dan juga menerima, itu kan bertukar ya. Gimana caranya? Jadi yang mula-mula pertama-tama ada dua paramecium yang berdekatan gitu kan. Dia tuh berbeda. Kenapa kita bisa bilang berbeda? Itu ditandai dengan warna mikronukleusnya ya. Itu yang paling gampang kalau di gambar skematik. Jadi yang satu warna biru, yang satu warna ungu gitu. Jadi maksudnya adalah ceritanya mereka berdua ini punya genom atau materi genetik yang berbeda gitu maksudnya. Mereka bakal mendekat terus kayak meleburkan sebagian sitoplasmanya gitu. Jadi biar bisa terjadi pertukaran, berarti kan harus ada kayak pintu kan, harus ada pintu untuk bisa lewat. Makanya mereka mendekat terus kayak meleburkan sebagian membran plasmanya sehingga sitoplasma bisa tukeran. Nah, kemudian akan terjadi meiosis tapi tanpa adanya sitokinesis. Ingat kan, meiosis itu dia pembelahan yang reduksi sifatnya. Jadi yang aslinya diploid atau 2N logonya atau ikonnya, kalau setelah melalui meiosis maka dia itu jadi haploid atau N. Jadi intinya meiosis itu pembelahan reduksi, pembelahan reduktif dari yang diploid menjadi haploid. Jadi menjadi setengahnya. Kalau misal tetraploid atau 4N, setelah meiosis berarti dia jadi diploid atau 2N. Cuma kan kalau tetraploid itu jarang ditemukan pada organisme yang hidup normal gitu. Kecuali kalau dia itu hasil persilangan gitu ya, hasil di utak-atik sama manusia itu bisa ada tetraploid. Nah, si mikronukleus ini, aku lupa. Ini ceritanya si paramecium itu dia punya dua inti ya. Ada yang makronukleus yang di bagian atas ini sama mikronukleus. Nah, yang akan kita bahas duluan di konjugasi itu si mikronukleusnya. Jadi mikronukleus yang diploid ini, yang warnanya biru dan ungu ini, dia akan mengalami meiosis. Berarti kalau setelah meiosis, itu akan didapatkan 4 mikronukleus yang haploid. Itu sebenarnya ciri dari meiosis. Anakannya dapat 4, dan juga sifatnya itu ploidinya, itu setengah dari ploidi induk. Kalau induknya diploid, berarti anaknya haploid. Itu ciri meiosis sih sebenarnya. Ya, kemudian nanti dari 4 mikronukleus haploid yang berhasil terbentuk, itu 3-nya itu akan mengalami reduksi. Aku sendiri juga ngerti kenapa harus direduksi, terus nanti dia mitosis membentuk lagi 2 gitu. Tapi satu yang harus kita percayai bahwa semua proses dan semua struktur yang ada pada makhluk hidup itu terjadi dan ada karena dia itu punya fungsi. Entah kitanya belum tahu gitu. Kemungkinan besar kalau misalnya ini kayaknya nggak ada fungsinya, bisa jadi itu karena kitanya aja sih yang belum menemukan fungsinya gitu. Terus yang diajarin sama dosenku. Semua itu pasti ada fungsinya, kemungkinan kalau belum ada, ya kayaknya sih manusia aja yang terbatas pengetahuannya. Belum sampai titik itu gitu, belum sampai titik memahami fungsinya. Gitu ya guys. Kemudian, jadi aku bilang, dari 4, itu kan 3 terdegradasi ya, kayak hancur gitu. Nah, kemudian, satu mikronukleus haploid yang tersisa, itu kan mitosis. Gitu. Ingat kalau mitosis itu dia pembelahannya non-reduktif ya. Jadi kalau misal si indukannya haploid, berarti nanti hasil mitosisnya tetap haploid. Kalau indukannya diploid, berarti nanti hasil mitosisnya tetap diploid. Jadi sama, kayak dia cuma mengcopy gitu. Jadi tadi dari 4, hilang 3, sisa 1 kan, satunya mitosis membentuk 2. Nah, nanti 2 ini ternyata buat apa tuh? Kenapa dari 1 tadi harus dimitosiskan biar ada 2? Biar dia bisa tukeran. Gitu ya, guys. Ini paham kan dari gambarnya ini? Paham nggak kira-kira kenapa bisa ada panah hitam 2 kayak gitu? Oke, kalau dia aku anggap paham. Jadi, kan ini ada 2 biru, ada 2 ungu. Ntar
ungu yang dari sebelah kanan itu satu tukeran ke yang sebelah kiri, sedangkan biru yang satu di kiri akan tukeran ke yang sebelah kanan. Tuh, udah tuh selesai itu untuk konjugasinya. Jadi tadi kan aku bilang di awal bahwa konjugasi itu intinya adalah adanya pertukaran materi genetik gitu kan. Jadi udah selesai materi genetiknya udah bertukar, ya berarti konjugasinya selesai. Kemudian aku lanjut, ini untuk reproduksi aseksualnya itu pembelahan biner. Atau kadang orang itu juga bilang namanya amitosis atau binary fission gitu. Kenapa dikatakan amitosis? Karena pembelahan biner ini dia itu sama-sama pembelahan, tapi dia itu nggak mengalami tahap-tahap kayak mitosis dan meiosis. Kalau mitosis dan meiosis itu kan dia ada tahap-tahapnya kan, ada interfase, kemudian profase, metafase, anafase, telofase, gitu-gitu kan, ada kayak stepnya tuh terstruktur gitu loh, ada step by stepnya. Tapi kalau pada amitosis atau pembelahan biner ini tuh nggak ada gitu. Jadi dia cuma terdiri dari karyokinesis atau pembelahan nukleus, pembelahan materi genetik, dan juga sitokinesis atau pembelahan selnya. Oke, ini kita mulai dari yang sebelah sini, yang mulai panahnya warna biru ya. Ini tadi ada satu, masih paramecium juga, representatif banget ini mah paramecium. Nanti dia tuh, si mikronukleusnya tadi kan ada dua tuh. Dia akan melebur, akan berfusi, makanya disebut sebagai micronuclear fusion. Nah, karena tadi yang masing-masing ini dia haploid, ingat kan tadi terakhir mikronukleusnya kan haploid. Kalau dia melebur, dia berfusi, haploid sama haploid fusi, berarti dia jadi diploid. Berarti sekarang si parameciumnya itu dia punya satu mikronukleus diploid. Oke, dan juga satu makronukleus. Kemudian nanti si mikronukleus diploid ini dia itu akan meiosis. Mitosis doang, nggak meiosis. Mitosis 3 kali. Membentuk 8 mikronukleus diploid ya. Kenapa kok bisa 8 gitu kan? Coba ya teman-teman hitung. Dari satu mikronukleus diploid, mitosis pertama dia kan dapat 2 inti. Oke. Kemudian mitosis kedua akan dapat 4 inti. Paham ya? Mitosis ketiga dia akan dapat 8 inti. Oke, paham nggak? Oke, kalau diam aku nggak paham. Nah, kemudian dari 8 mikronukleus diploid ini, 4-nya itu nanti dia akan berkembang menjadi makronukleus. Sedangkan yang 4 lagi, ya stay tetap jadi mikronukleus. Sedangkan makronukleus yang asli itu nanti akan terdegradasi kayak rusak gitu, kayak dirusak secara alamiah. Oke, berarti dari 8 mikronukleus diploid, hasil 3 kali mitosis tadi, 4-nya akan bentuk makronukleus, 4 sisanya lagi tetap stay jadi mikronukleus. Udah selesai karyokinesisnya, terus dia akan sitokinesis, membentuk 4 sel baru yang masing-masing punya 1 mikronukleus diploid, dan juga 1 makronukleus diploid juga. Tuh, selesai deh untuk pembelahan binernya atau pembelahan amitosis, atau in English itu adalah binary fusion. Binary fission, kalau fusion itu penyatuan, kalau fission itu pembelahan. Kemudian sebelah kanan ini sebenarnya sama aja, cuma kayak kalau yang A itu pada amoeba, kalau B itu pada euglena, kalau yang C ini juga sih paramecium, cuma lebih terstruktur, lebih apa ya, lebih step by step-nya lebih yang di sebelah kanan. Kalau ini lebih sederhana. Gitu guys. Wait. Ada yang ditanyain dulu nggak tentang reproduksinya ini? Kayaknya agak panjang tuh. Atau udah jelas? Jelas kok. Insya Allah jelas. Oke. Soalnya agak cepatan ya aku kalau ngomong. Lanjut. Oke, jadi ini tadi yang di pada manusia ya, ini adalah Plasmodium penyebab malaria. Oh ya, ntar aku jawab dulu deh yang ada di chat. Benar-benar harus diingat atau enggak secara detail. Tadi aku jelasnya terlalu detail atau enggak ya?
Ya intinya tuh kalian kayak ngerti urutannya aja sih, tapi detail atau enggaknya tuh karena aku bingung yang dikatakan detail itu seperti apa. Kayaknya kalau ini enggak terlalu detail atau menurut kalian terlalu detail. Ya, yang penting tahu aja sih kalau misalnya konjugasi itu dia harus pertama kan diploid itu mikronukleusnya, berarti dia harus meiosis dulu. Tapi mungkin kalau yang sampai harus tiganya hilang, habis nanti dia mitosis lagi, mungkin nggak sampai kayak gitu kali ya. Kayaknya kalau ini tuh termasuk bab yang nggak terlalu sering keluar gitu nggak sih kalau di TBK? Tapi nggak ngerti ya, nggak ngerti pemetaan soal-soalnya gitu. Yang penting kalian ngerti prinsipnya aja sih guys, kalau sampai yang apa namanya detail bangetnya mungkin yang nggak perlu sampai segitu kali ya. Tapi aku bukan pembuat soal UTBK, jadi aku nggak bisa bilang harus atau enggak. Oke, semangat guys. Ini adalah reproduksi plasmodium, si sporozoa yang cukup problematik kalau di tubuh manusia, dia bisa menimbulkan penyakit malaria. Jadi mungkin teman-teman juga tahu ya kalau si plasmodium ini dia itu vektornya adalah nyamuk yang nama latinnya itu nyamuk Anopheles. Gitu. Anopheles atau Anopheles, nggak tahu deh itu bacanya gimana. Gimana caranya? Jadi pertama si nyamuk ini itu di kelenjar ludahnya, jadi secara langsung ketika dia menyekresikan saliva atau air liur itu maka air liurnya itu mengandung sporozoid ini, sporozoid dari si plasmodium. Nah, ketika gigit maka akan ada sebagian sporozoid itu yang masuk gitu ke dalam aliran darah si orang yang digigit, bukan digigit ya, ditusuk sama si nyamuk tersebut. Nah, nanti setelah sekian hari, si sporozoid itu dia akan membelah. Jadi mungkin yang aslinya cuma dikit, gara-gara membelah itu dia jadi sangat banyak gitu. Kemudian dia akan berkembang menjadi merozoid. Oke, sporozoid jadi merozoid. Nah, merozoid ini dia itu akan masuk gitu, kayak merusak membran sel dari sel-sel di hati. Sorry, di hati dulu atau di red blood cell ya? Oh, di red blood cell dulu guys, di eritrosit dulu. Gitu ya. Oke. Kemudian nanti di dalam sel darah merah itu si merozoid akan membelah. Oke, akan membelah. Kemudian dia itu nanti akan merusak membran sel dari si red blood cell itu adalah eritrosit atau sel darah merah. Oke. Kemudian karena tadi merozoidnya itu selama di dalam red blood cell ini dia membelah, jadi kan otomatis tambah banyak lagi kan. Tadi yang dari sporozoid membelah membentuk merozoid, merozoidnya menginfeksi atau masuk ke dalam red blood cell, di sana membelah lagi, jadi kan tambah banyak lagi gitu kan. Kemudian nanti akan ada sebagian merozoid itu yang berkembang atau berdiferensiasi membentuk gametosit gitu. Nah, gametosit ini nanti ada yang membentuk gamet jantan, ada yang membentuk gamet betina. Nah, nanti ketika ada nyamuk Anopheles lain yang menggigit orang tersebut, berarti kan dia ngambil darahnya dong. Bukan menggigit, sorry. Menusuk orang, berarti kan dia ngambil darahnya. Ya kan? Dia ngambil darah si orang tersebut yang udah mengandung gametosit dari si plasmodium. Oke. Kemudian nanti di dalam tubuh si nyamuk Anopheles, si gametosit tadi akan membentuk gamet. Oke. Kemudian nanti di saluran pencernaan, jadi di GI tract-nya si nyamuk Anopheles, dia itu akan mengalami fertilisasi gitu. Jadi gamet jantan sama betina itu akan mengalami fertilisasi membentuk zigot. Kemudian zigotnya akan meiosis membentuk sporozoid. Kayaknya kalau ini nggak perlu dihafal deh. Maksudnya nggak perlu sampai yang kayak mendetail banget. Yang penting teman-teman tahu dan kayaknya udah pernah dibahas ya harusnya waktu SMA. Jadi kita recall aja ya. Lanjut. Kita ke kelompok berikutnya. Oh ya, sebelum masuk ke sini ada yang tanya dulu nggak tadi tentang protozoa? Oke, kalau belum ada lanjut aja kali ya. Kayaknya
udah banyak banget waktunya. Alga itu nama lainnya tadi ganggang, aku udah sebut di awal banget. Kemudian dia merupakan organisme eukariotik, artinya dia punya nukleus. Kemudian dia itu bisa uniseluler, bisa multiseluler, dan bagaimana dia mendapatkan makanan adalah dia fotosintesis ya. Jadi dia bersifat fotoautotrof fotosintetik. Dan untuk alga ini dia tuh punya dinding sel yang sebagian besar itu tersusun dari selulosa, karena kan dia menyerupai tumbuhan, di mana tumbuhan itu dinding selnya terutama tersusun dari selulosa. Kemudian yang di bawah ini struktur dasar aja, kayak bentuk umumnya aja, walaupun ada sih yang nggak punya flagellum, tapi ya dasarnya seperti itu. Kemudian di sebelah kanan ini adalah alga yang multiseluler, jadi dia tuh kelihatan gitu makroskopik. Untuk strukturnya ini ada blade, stipe, dan juga holdfast. Jadi kalau blade itu dia yang kita katakan daun dalam tanda kutip. Kalau stipe itu batang dalam tanda kutip juga, dan kalau holdfast itu juga akar tapi dalam tanda kutip ya. Jadi fungsinya itu menyerupai akar, batang, dan daun, tapi mereka bukan akar, batang, daun sejati. Namanya ini blade, stipe, dan juga holdfast. Nah, kemudian alga atau ganggang ini kalau pada perairan itu dibedakan menjadi dua. Ada neuston dan juga ada yang bentik. Jadi kalau neuston itu adalah alga atau ganggang yang bebas gitu, hidupnya nggak menempel, jadi dia berenang atau mengapung dengan bebas. Sedangkan kalau bentik itu adalah ganggang yang dia itu hidupnya melekat. Nah, bentik itu dibedakan menjadi 4 berdasarkan substrat tempat dia itu melekat. Ada namanya bentik epilitik, dia itu menempel di batu. Kalau bentik epipelik, dia menempel di lumpur atau pasir. Kalau epifitik, berarti dia menempel pada tumbuhan. Kalau epizoik, berarti dia menempel pada hewan lain. Oke, kemudian untuk reproduksinya, lagi aku ulangi, dia itu secara umum ya berarti aseksual atau vegetatif dan juga seksual. Nah, kalau aseksual itu biasanya dan paling umum itu adalah binary fission atau amitosis tadi atau pembelahan biner. Kemudian yang lain itu pembentukan zoospora. Jadi zoospora itu adalah spora vegetatif yang dia itu punya flagel, makanya disebut sebagai zoospora. Kemudian tadi adalah fragmentasi, ini biasanya pada ganggang yang dia itu bentuknya filamen gitu, kayak bentuk pita panjang, berarti dia bisa fragmentasi. Kemudian lagi-lagi untuk reproduksi seksual atau reproduksi generatif itu yang paling umum adalah konjugasi. Jadi intinya konjugasi adalah terjadinya pertukaran materi genetik. Ini sebenarnya sama sih untuk prosesnya, intinya itu kayak saling mendekat terus terjadi pertukaran materi genetik. Itu prinsip dasar konjugasi. Kemudian ada singami atau isogami. Sin dan iso itu artinya sama. Jadi di sini adalah terjadi penyatuan gamet yang jenisnya itu sama gitu. Karena kalau pada protista, ini kita ngomongin ganggang ya, gametnya itu tuh kayak belum ada jantan betina gitu loh. Jadi biasanya kita nyebutnya itu cuma gamet plus dan minus gitu. Walaupun ada sih nyebut female dan male, ini kayak yang digambar konjugasi dia nyebut male dan female. Walaupun sebenarnya kita nggak ngerti mana sih yang jantan, mana yang betina gitu. Kita cuma tahu beda jenis aja. Kemudian kalau anisogami, kalau an itu artinya tidak, iso tadi sama, berarti tidak sama ya, gametnya itu beda. Biasanya kalau sama atau bedanya itu dari ukuran sih, kalau gamet-gamet yang belum bisa ditentukan jantan atau betinanya. Gitu. Kemudian untuk reproduksi, ini yang zoospora tadi ya, kita urutin dari nomor 1 dulu. Jadi ini aku ambil contohnya Chlamydomonas. Dia kan haploid ya, mature-nya itu. Jadi kayak Chlamydomonas yang dewasa itu dia sifatnya haploid. Nah, dia nanti tuh bisa membentuk gamet. Jadi kayak dia berdiferensiasi gitu loh. Jadi gamet mungkin kalau di sini positif. Dan nanti di lingkungan itu kan bakal ada Chlamydomonas lain yang membentuk gamet tapi yang negatif gitu. Kenapa harus positif negatif tuh itu ya mereka tuh berbeda gitu. Mereka tidak sama. Intinya gitu aja. Tapi bukan berarti negatif yang satu dengan negatif yang lain itu persis plek gitu materi genetiknya. Nah, kemudian nanti gamet yang berbeda ini dia tuh akan fusi atau kita bilang fertilisasi gitulah ya, membentuk zigot yang diploid. Nah, zigot ini tuh bakal membentuk kayak cangkang yang keras gitu di luarnya, untuk tujuannya sih ya buat itu sih, buat mempertahankan diri aja. Misalnya lingkungan itu lagi nggak bagus buat dia, not favorable gitu, dia akan membentuk si cangkang luarnya itu. Nanti ketika
dia udah menemukan lingkungan yang baik, yang optimal untuk dia tumbuh, maka dia akan mengalami meiosis tadi zigotnya. Jadi kan zigotnya diploid. Dia akan mengalami meiosis, membentuk kayak individu-individu baru gitu, Chlamydomonas baru yang dia itu haploid gitu. Nah, ini beda-beda jenisnya. Ada yang plus, ada yang minus. Ya, oke, selesai deh untuk reproduksi seksualnya. Nanti untuk reproduksi aseksualnya dia itu ya sebenarnya sama aja sih. Kayak yang mature ini, Chlamydomonas yang udah dewasa, yang udah matang ini, dia itu akan membelah gitu. Dia mitosis terus dia menghasilkan zoospora. Spora yang tadi spora vegetatif yang kita sebut sebagai zoospora. Nanti zoosporanya bakal berkembang jadi Chlamydomonas yang dewasa. Udah muter gitu doang. Sebenarnya sederhana, cuma kalau kita nggak ngerti kayak apaan sih ini bentuknya sama semua gitu kan. Oke, kita lanjut. Yang ini untuk ganggang yang yang dia tuh kayak gede gitu, dia yang makroskopis. Jadi ini ada sporofitnya. Jadi kayak sporofit itu yang kita lihat sebagai ganggang yang gede gitu, yang utuh gitu. Nah biasanya nanti tuh kayak di yang kita sebut sebagai blade tadi yang menyerupai daun itu akan ada sporangnya di sana, ada kotak spora di sana. Nanti sporangnya itu di dalam situ akan terjadi meiosis, membentuk spora. Nanti sporanya itu akan ada beda jenis ya. Ini kita bisa bilang female dan male, atau kita bisa bilang juga sih sebenarnya positif sama negatif juga bisa. Nanti dia akan fertilisasi, kemudian terbentuk zigot, ya kan? Terbentuk zigot, nanti dia akan membelah, berkembang membentuk sporofit. Sporofit yang kayak sporofit muda gitu. Nanti kalau dia melanjutkan pertumbuhannya, maka akan terbentuk sporofit yang gede ini tadi, yang tadi ada blade, stipe, dan juga holdfast. Ya sifatnya diploid. Udah sih, itu nanti kalau masih mau baca lagi bisa banget. Nah, untuk klasifikasinya, kalau tadi si protozoa itu dia berdasarkan alat gerak, kalau pada alga itu klasifikasinya berdasarkan pigmen yang dia miliki. Jadi ada 6 kelompok. Yang pertama adalah Eublenovita. Eublenovita ini dia itu pigmen utamanya itu adalah klorofil. Kemudian Chrysophyta itu pigmen utamanya adalah xanthofil. Xanthofil itu turunan dari karoten. Kemudian yang ketiga adalah Pyrophyta. Jadi Pyrophyta itu kita bilang itu ganggang api atau Dinoflagellata yang biasanya menyebabkan blooming ya atau red tide. Teman-teman pernah dengar kan yang pantai warnanya bisa tiba-tiba merah atau pink gitu, itu gara-gara si Pyrophyta ini. Kemudian dia ini nggak dijelaskan sih secara gamblang apa pigmen yang utama, tapi dia tuh yang jelas dia tuh bisa menghasilkan toksin, gitu ya. Kemudian Chlorophyta, ini dia pigmen utamanya juga klorofil, seperti Eublenovita juga. Kemudian Pyrofita itu dia ganggang coklat, maka pigmen utamanya itulah fukosantin. Jadi fukosantin itu dia warna coklat. Fukosantin biasa sih, FU-KO santin. Kemudian terakhir adalah Rhodophyta. Rhodophyta itu kalau kita bilang adalah ganggang atau alga merah. Dengan pigmen dominan itu Phycobilin, F-I-K-O-bilin. Nah, Phycobilin ini ada 2 jenis, Phycoerythrin dan Phycocyanin. Phycoerythrin dan Phycocyanin. Ya, tapi hampir semuanya itu punya yang namanya klorofil, karena kan mereka bisa fotosintesis ya. Makanya kayak pigmen basic yang pigmen fundamentalnya itu adalah si klorofil. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini ke kelompok terakhir untuk protista. Jamur protista itu adalah organisme eukariotik heterotrof yang dia itu menyerupai jamur dan dia bisa menghasilkan spora. Untuk apa yang namanya? Kelompok-kelompoknya itu ada 3. Jadi yang pertama itu adalah Myxomycota atau kita sebutnya itu jamur lendir plasmodial. Oh ya, aku lupa bilang kok nanti di belakang ada sesuatu buat teman-teman, yaitu rangkuman bab protista dan fungi. Nanti teman-teman bisa baca.
Oke, tadi aku lanjutin ya. Myxomycota itu adalah jamur lendir plasmodial. Kalau Acrasiomycota itulah jamur lendir seluler. Kalau Oomycota itu adalah jamur air. Oke, aku ulangi. Myxomycota itu jamur lendir plasmodial. Acrasiomycota itu jamur lendir tapi seluler. Kalau Oomycota itu jamur air. Yang biasanya kalau misalnya kita punya ikan terus mati, tapi kita nggak langsung ambil, kita biarin, nanti kan kayak di sekeliling ikannya itu kan ada kayak apa ya, kayak bayangan kabut putih gitu kan. Nah itu si Oomycota gitu. Oke, ini untuk reproduksi Myxomycota sebenarnya, oke aku jelasin aja kali ya. Jadi ini yang namanya Myxomycota itu kan tadi aku bilang dia adalah jamur lendir yang plasmodial, ya kan? Nah, dia itu kayak hidupnya itu kayak dia bentuknya kayak plasmodium gitu guys, kayak bentuknya nggak jelas gitu. Nah, nanti ketika dia itu kondisi lingkungannya itu mulai kurang menguntungkan buat dia itu akan membentuk kayak ini, kayak namanya kita sebut sebagai sporangia gitu. Nah, nanti di sporangia ini, di dalam kepalanya ini, itu akan terjadi meiosis, membentuk spora-spora yang haploid. Oke, wait. Suaraku masih jelas nggak? Jelas, Kak. Masih enggak? Jelas ya? Masih, Kak. Oke. Oke, kita lanjut. Tadi di dalam kepalanya ini, di dalam jendolannya ini, itu akan terjadi meiosis. Oke, nggak apa-apa. Nah, di meiosis ini akan menghasilkan spora-spora yang sifatnya haploid, gitu ya. Nah, nanti spora ini dia itu akan membentuk kayak cangkang di luarnya gitu. Fungsinya buat apa? Untuk mempertahankan diri aja sih, kayak suatu bentuk pertahanan diri ketika lingkungan itu tadi kan tidak atau kurang menguntungkan gitu ya. Jadi cangkangnya itu untuk melindungi diri aja sih, biar nggak kekeringan atau mungkin panas gitu kan. Nah, nanti ketika lingkungannya itu udah cukup optimal atau mungkin dia terbang atau ke bawah air, bawa hewan gitu kan, terus dapat tempat yang bagus gitu, yang optimal untuk pertumbuhan dia, maka dia akan mengalami germinasi. Dia bisa membentuk sel yang berflagel atau dia bisa membentuk amoeboid cell. Jadi bisa dua jenis itu membentuknya, salah satu ya. Nah, nanti yang sel yang berflagel dan juga sel yang amoeboid ini akan mengalami fertilisasi membentuk zigot. Zigotnya kan satu sel doang. Nanti dia akan mitosis, terus kayak membentuk sekumpulan sel yang kita sebut sebagai plasmodium tadi. Terus nanti namanya juga siklus ya guys, muter terus gitu. Kita nggak tahu mana yang awal. Kayak ayam dan telur gitu deh. Oke, wait. Ini yang kedua adalah yang Acrasiomycota, yaitu jamur lendir yang seluler. Sebenarnya mirip sih, ya kan, mirip kurang lebih sama kayak yang tadi. Nanti mungkin bisa dibaca sendiri, biar tidak terlalu lama ya. Oke, kita langsung ke pop quiz. Aku kasih waktu berapa ya? 2 menit deh yang mau jawab. Sampai 2027 ya guys. Aku tunggu jawabannya di chat box. Jawabnya di mana, Kak? Jawab itu langsung jawabannya aja di chat box.
Oke, 2027. Terima kasih teman-teman udah meramaikan chat box-nya. Jadi bener ya, hampir semua bener sih, atau malah semua ya, kayaknya sebagian besar jawabnya udah bener, yaitu si Globigerina. Jadi tadi di slide sebelumnya, tadi yang contoh rhizopoda, itu kan aku paling kanan terakhir, itu kan aku menyebutkan dua ya, foraminifera dan radiolaria. Nah, yang foraminifera itu kan dia cangkangnya kalsium karbonat tadi tuh loh, dan itu bisa digunakan sebagai marker keberadaan batuan sedimen dan minyak bumi. Itu untuk foraminifera. Kalau yang radiolaria, dia tadi kan cangkangnya silika ya, yang tadi aku bilang kayak kaca itu loh. Nah, dia itu tanahnya atau lumpur radiolaria itu bisa digunakan sebagai alat gosok atau sebagai bahan peledak. Nah, foraminifera itu kayak golongan juga gitu loh guys. Jadi kayak foraminifera itu meliputi beberapa spesies. Nah, spesies foraminifera yang paling terkenal itu si Globigerina. Jadi jawabannya adalah yang A ya, yang Globigerina. Kalau radiolaria itu bukan untuk minyak bumi ya, tapi tadi untuk bahan gosok, alat penggosok atau bahan peledak. Kemudian kalau di Flugia itu rhizopoda umum sih, kayak biasa gitu, nggak ada istimewa. Kalau Heliozoa itu dia bercangkang, cangkangnya tuh bisa silika, kayak tadi si radiolaria, atau tersusun dari kitin, kayak jamur, itu dari kitin. Kalau Arcella atau Arcella ya bacanya. Kalau Arcella itu dia juga bercangkang, cangkangnya itu dari kitin, mirip jamur. Atau bisa juga dari fosfoprotein, kalau nggak salah. Kita misalkan dari fosfoprotein gitu ya guys. Jadi emang sebenarnya yang terkenal tuh ini sih dua ini, foraminifera dan radiolaria. Nah, untuk foraminifera yang terkenal itu adalah si Globigerina. Ya, oke, sekian pop kuisnya, kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, kita masuk ke fungi atau fungi, atau itu adalah kingdom yang isinya itu sih jamur-jamuran. Jamur-jamuran ya. Oke, kemudian untuk pengertian dasar dulu kali ya. Jadi fungi itu, aku kayaknya lupa belum ganti. Maaf ya guys. Jadi fungi itu adalah eukariot, saya bukan paling primitif. Ya aku kopas doang, maaf ya, aku lupa mengganti. Sebentar. Harusnya aku bukan menulis eukariot paling primitif, tapi dia adalah jamur gitu. Kalau kita kenal apa namanya? Bahasa awamnya atau bahasa sehari-harinya itu adalah jamur. Padahal sesungguhnya yang namanya kingdom fungi atau kingdom fungi itu dia ada 3 kelompok besar gitu. Yang pertama adalah mold. Mold itu kalau bahasa Indonesia itu adalah kapang. Jadi biasanya dikatakan kapang atau mold itu adalah jamur yang dia itu sedang berada pada tahap reproduksi aseksual. Oke, jamur yang berada pada tahap reproduksi aseksual. Tuh, jadi kayak miseliumnya itu tumbuh dengan cepat dan dia itu bisa menghasilkan banyak spora aseksual. Kemudian yang kedua adalah yeast atau bahasa Indonesia itu khamir. Kadang juga disebut sebagai ragi. Mungkin teman-teman pernah masak roti terus kayak nuangin kayak bubuk gitu. Atau kalau dari plastik namanya vermipan, nah itu namanya ragi. Dia jamur-jamur yang itu uniselular, itu kita sebut sebagai ragi atau khamir atau yeast dalam bahasa Inggris. Kelompok yang ketiga itulah mushroom. Ya, ini yang kita sebut sebagai jamur yang beneran jamur gitu loh. Jadi nama Indonesianya adalah cendawan. Dia jamur yang makroskopis gitu, yang kelihatan bentuk tubuh buahnya. Jamur apa tuh? Jamur kancing, pokoknya jamur-jamur yang beneran kelihatan bentuknya itu masuk ke dalam golongan mushroom. Nah, untuk cabang ilmu yang secara khusus mempelajari kingdom fungi, itu kita sebut sebagai mikologi. Miko itu dari bahasa Yunani, kata Yunani artinya adalah dari kata Yunani mikes yang artinya adalah jamur. Kalau logos biologi itu kan
yang sering dengar ya, itu artinya adalah ilmu. Jadi mikologi itu adalah ilmu yang fokusnya itu mempelajari jamur. Jadi mikologi itu juga termasuk cabang dari biologi. Gitu ya. Kemudian ciri umum dari fungi. Jadi sebenarnya untuk jamur itu dari fungi atau fungi itu dia bisa mikroskopis maupun makroskopis. Nah, mikroskopis itu biasanya dia uniseluler. Kalau yang makroskopis biasanya dia multiseluler. Lagi-lagi kalau di biologi itu kita nggak bisa generalisasi. Kita bisa itu pakainya biasanya. Karena kadang tuh ada kayak sesuatu gitu tiba-tiba tuh kayak dia menyalahi sesuatu yang general gitu. Kan jadi umumnya mikroskopis itu uniseluler, kalau makroskopis itu dia multiseluler. Jadi kalau makroskopis multiseluler itu biasanya dia membentuk tubuh buah, bentuknya tuh macam-macam. Ada yang oval, ini oval, kemudian apa lagi? Kalau ini dia namanya bentuknya filamen. Itu yang kayak dipakai itu loh untuk tempe, rhizopus. Kemudian ini bentuknya payung. Ini kalau dia yang kepalanya lebar itu yang ya jamur yang sering kita lihat itu yang kepalanya lebar itu bentuknya payung. Kemudian yang merah ini kita lihat aja sih bentuknya kayak apa, kayak mangkok ya, berarti bentuk tubuh buahnya adalah seperti mangkok. Kalau ini bulat, jadi ini yang kalau kita injek bisa keluar kayak asapnya gitu, yang puffball. Kita pernah lihat di video-video YouTube atau iklan Instagram gitu. Kemudian ini bentuknya pipih. Ini adalah jamur kayu yang katanya itu bukan katanya sih emang benar bisa dibuat untuk obat. Kemudian kalau yang ini tuh namanya bentuk embun tepung kalau bahasa Indonesia ya, tapi kalau mungkin lebih sering kita sebutnya itu mildew, embun tepung sebut Indonesianya. Nah, kemudian untuk sifat selnya, jadi si fungi ini dia tuh memakan eukariotik berdinding sel. Oke, dengan dinding sel yang dinding selnya itu komponen utamanya adalah kitin. Kalau pada tumbuhan kan komponen utamanya selulosa. Kalau pada fungi itu komponen utamanya adalah kitin. Kemudian ini struktur kitinnya, terus ini di mana sih letak kitinnya gitu kan. Jadi di membran sel, kemudian ada kitin, terus dilengkapi juga sama karbohidrat dan protein di bagian luarnya. Itu kayak nggak terlalu penting juga sih, tapi yang penting tahu aja. Kemudian struktur makronya kali ya sekarang kita bahas. Yang tadi kan kayak selnya doang gitu. Jadi mungkin teman-teman tahu kalau fungi itu dia tubuhnya itu tersusun dari hifa. Gitu. Hifa itu bentuknya kayak filamen gitu, kayak benang panjang-panjang gitu. Nah, dia itu kalau bercabang-cabang terus kayak membentuk anyaman, membentuk suatu struktur yang kayak gumpalan gitu yang disebut sebagai miselium. Mungkin teman-teman pernah dengar juga miselium. Itu kayak kumpulan hifa gitu. Nah, untuk hifanya sendiri itu secara umum ada dua jenis. Ada yang namanya hifa septat. Jadi dia ada septanya gitu, ada pembatasnya. Ada juga yang senositik gitu. Jadi dia kayak hifanya tuh bablas aja gitu, nggak ada septanya, nggak ada pembatasnya. Itu bedanya untuk yang septat dan senositik. Kemudian ada juga yang hifanya tuh kayak bentuk haustorium. Jadi haustorium itu kayak bentuk hifa yang termodifikasi untuk mengambil nutrien dari inang. Dan biasanya haustorium itu ditemukan pada fungi yang sifatnya itu parasit. Kemudian ada mycorrhiza. Mycorrhiza ini dia juga merupakan hifa yang termodifikasi dan fungsinya itu untuk menyerap zat yang dibutuhkan inang. Jadi kayak mycorrhiza itu menyerap zat dari lingkungan sesuai kebutuhan inangnya. Nah, biasanya ditemukan pada jamur-jamur yang itu simbiotik gitu. Kalau Haustorium itu parasitik, kalau mycorrhiza itu simbiotik. Terakhir adalah miselium generatif. Miselium generatif itu adalah miselium yang itu terspesialisasi untuk menjadi alat reproduksi generatif. Untuk hifa-hifa lain itu ada yang membentuk kayak gini, jadi dia tuh bisa kayak kontraksi gitu loh si hifanya, nanti ngikat si, kalau di sini contohnya adalah nematoda ya. Nematoda itu adalah cacing gilik yang kecil-kecil gitu. Jadi hifanya bisa merangkap si nematoda tersebut. Kemudian ini yang lain itu membentuk arbuskula gitu. Jadi arbuskula tuh kayak perpanjangan hifa yang masuk ke dalam sel-sel lain, terutama sel tumbuhan.
bisa sifatnya parasitik, bisa simbiotik, gitu ya. Tapi yang penting ini sih Hausarium, mycorrhiza, hifa, septat dan asetat atau senositik, kemudian tadi sama miselium. Kita lanjut. Cara hidupnya itu ada yang saprofit, tadi dia mengurai, parasit itu berarti dia numpang sama makhluk lain, kalau simbiotik berarti dia tuh numpang tapi memberikan keuntungan gitu. Kalau parasit kan numpang tapi memberikan kerugian. Itu udah tau lah ya dasar-dasarnya, paling kayak gitu doang. Kemudian untuk reproduksi, lagi-lagi secara umum itu paling ya vegetatif dan generatif. Kalau vegetatif itu biasanya ini namanya bertunas ya, untuk fungi-fungi yang dia itu uniseluler, atau tadi kita sebut dia sebagai yeast atau ragi. Biasanya dia itu budding. Kemudian ada fragmentasi hifa. Ini biasanya kalau pada fungi yang dia multiseluler, itu dia memutuskan hifanya, kayak fragmentasi gitu. Ada juga yang untuk spora aseksual. Kalau spora aseksual itu biasanya pakainya adalah Conidiospora. Ya, ingat-ingat aja kalau aseksual itu umumnya adalah Conidiospora. Kita lanjut. Untuk reproduksinya umum lah ya, dia ada plasmogami. Jadi plasmogami itu dia fusi dari sitoplasma. Nah, kemudian nanti akan jadi karyogami. Kalau karyogami itu berarti dia fusi nukleus. Karyo itu artinya inti, membentuk zigot yang diploid. Nanti zigotnya akan mengalami meiosis membentuk spora yang haploid. Nah, spora haploid ini akan mengalami germinasi kayak perkecambahan gitu membentuk miselium. Tuh. Nah, nanti kalau spora itu memproduksi suatu struktur gitu, dia yang kita sebut sebagai miselium, terus nanti miseliumnya itu membentuk suatu struktur yang dia itu menghasilkan spora yang aseksual gitu, spora yang conidiospora gitu. Jadi satu gambar ini sudah menjelaskan reproduksi seksual dan juga aseksual. Waduh, kayaknya waktu kita mau habis guys, kita harus buru-buru ya. Kemudian untuk klasifikasinya ada 4, ini berdasarkan cara reproduksinya, lebih ke bagaimana dia reproduksi generatif ya, yang seksual. Ada zygomicota, ascomicota, basidiomicota, dan deuteromicota. Nanti kita bedakan tuh biasanya dari nama spora seksualnya atau spora generatifnya. Yang pertama adalah zygomicota, jadi sifat dasarnya adalah dia tuh hifanya septat, kemudian dia tidak memiliki tubuh buah. Kemudian ini sih yang penting, reproduksi seksualnya itu menggunakan zygospora sesuai dengan namanya ya, zygomicota berarti zygospora. Kalau reproduksi aseksualnya itu dia bisa fragmentasi hifa dan juga pembentukan spora neospora. Ini agak beda sendiri nih guys, spora neospora. Kemudian, oke, nanti ke belakang aku akan highlight itunya aja ya kali ya, bagaimana dia reproduksi seksualnya. Kemudian kalau untuk yang diagram kayak gini, udah ada penjelasannya, jadi kayaknya bisa dibaca sendiri. Lanjut, untuk ascomicota, jadi dia hifanya septat, dia bisa membentuk tubuh buah yang kita sebut sebagai ascocarp. Tubuh buah itu yang kita lihat bentuk jamur multiseluler itu loh guys, yang kita makan, kalau kita makan jamur itu namanya tubuh buah. Untuk reproduksi seksualnya, dia menggunakan spora generatif yang namanya ascospora. Bisa juga konjugasi kalau pada ascomicota yang uniseluler. Kemudian untuk reproduksi aseksualnya, itu dia menggunakan conidiospora atau bisa juga fragmentasi hifa. Sisanya nanti bisa dibaca sendiri. Oke. Ini untuk contoh-contohnya, kayak juga bisa dibaca sendiri aja. Ini juga udah ada sih di file rangkumannya. Reproduksinya juga bisa dibaca sendiri untuk penjelasannya. Kemudian kita lanjut ke basidiomicota. Jadi kalau basidiomicota itu hifanya septat, kemudian dia bisa membentuk tubuh buah yang namanya basidiocarp. Kemudian reproduksi seksualnya itu namanya basidiospora. Gitu ya. Kemudian untuk reproduksi seksualnya kayaknya secara umum aja sih, kayak dia bisa menggunakan fragmentasi hifa atau budding juga bisa pakai conidiospora. Kayaknya jarang sih kalau basidiomicota ya. Jadi dia kayak lebih di-highlight untuk reproduksi seksualnya itu si basidiospora. Lanjut, yang terakhir adalah ini untuk strukturnya dulu sih. Contohnya ada juga strukturnya. Jadi si basidiomicota ini dia itu sering digunakan sebagai representatif untuk menggambarkan seperti apa sih struktur jamur. Ya kan? Pasti sering banget jamur itu digambarkan strukturnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya adalah struktur si basidiomicota aja.
Kalau yang lain beda sih, tapi ya itu dia representatif kita bilang. Lanjut ke kelompok yang terakhir. Ini bisa dibaca sendiri. Adalah Deuteromycota. Jadi Deuteromycota ini yang sering dikatakan fungi imperfecti. Pernah dengar kan pasti fungi imperfecti. Jadi dia tuh kayak belum diketahui reproduksi seksualnya gitu. Nah, nanti ketika misalnya ada suatu ilmuwan menemukan reproduksi seksualnya itu tuh ternyata dengan askospora, berarti kita klasifikasikan ulang ke Ascomycota. Contohnya adalah Monila cytophila. Nama dahulunya adalah Monilia cytophila, sorry. Monilia cytophila, tapi kadang ada juga sih yang bilang tuh Monilia atau Monila cytophila. Dia tuh dulu kan belum diketahui ya reproduksi seksual itu pakai apa gitu, dengan cara apa. Nah, ternyata setelah sekian lama penelitian kita tahu bahwa dia itu ternyata pakai Ascospora. Akhirnya dia diklasifikasikan ulang ke dalam Ascomycota dan namanya berubah jadi Neurospora crassa. Buat apa yo? Dia ini buat oncom gitu. Oke, kemudian ini terakhir adalah lichen dan juga mycorrhiza. Ini adalah bentuk simbiosis fungi dengan organisme lain. Jadi kalau lichen itu bentuk simbiosis antara fungi dengan atau alga atau bisa juga si cyanobacteria. Atau ada juga sih yang bilang tuh cyanophyta. Jadi cyanophyta tuh cyanobacteria ya guys. Dia itu bukan alga tapi kemudian kalau mycorrhiza itu adalah jadi mycorrhiza itu adalah fungi yang dia itu menghasilkan atau membentuk simbiosis dengan akar tumbuhan. Ada yang ectomycorrhiza. Jadi kalau ectomycorrhiza itu dia itu cuma di daerah luar nih, epidermis sampai korteks, tapi dia tuh hidupnya cuma di sela-sela gitu. Jadi di antara sel-sel gitu. Kalau yang endomycorrhiza atau arbuscular mycorrhiza itu dia hifanya itu sampai masuk ke dalam si sel akarnya. Tadi aku bilang arbuscula itu. Jadi dia tuh perpanjangan hifa yang masuk ke dalam sel si akar tumbuhan. Itu bedanya ectomycorrhiza dan endomycorrhiza. Kemudian ini pop quiz lagi guys. Yuk cepat aja kali ya. Langsung aku bahas aja kali ya. Jamur yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan keju adalah jawabannya yang ini, yang Penicillium roqueforti. Jadi ada namanya jamur keju Roquefort. Nah, dia itu dibuatnya dengan bantuan Penicillium roqueforti. Kalau Aspergillus oryzae itu kan teman-teman tahu dia buat tempe. Kalau Aspergillus bentley dia buat kecap. P di sini maksudnya penicillium ya guys, karena kepanjangan, jadi aku singkat P. Penicillium chrysogenum itu dia buat antibiotik. Kemudian kalau Penicillium tatum itu dia juga bisa buat antibiotik. Nanti untuk fungsi lebih lanjut teman-teman bisa baca di rangkumannya. Ya, udah aku adain. Kemudian ini drill soal sih sebenarnya, tapi kayaknya nggak cukup. Jadi kita langsung ke ini aja. Yuk dikerjain yuk guys. Aku share linknya deh. Wait. Jangan lupa di-refresh ya guys. Barusan aku accept response karena sebelumnya not accepting. Ya, oke, sambil ngerjain kayaknya aku mau mengabsen kalian ulang lagi. Barangkali ada yang baru datang. Tunggu. Wait. Oke. Sambil ngerjain ya guys.
Pandekomang Indah Pandekomang ada nggak? Oke, kalau belum ada. Rahmi Aulia, oke, kalau ada. Saya, Kak. Oke, sorry, barusan siapa ya? Rahmi Aulia? Iya, Kak. Oke, Rahmi Aulia udah. Kemudian Jasmine Sarah. Jasmine Sarah ada nggak? Oke, kalau ada. Afifa Nurmila, Ada, Kak. ada. Dini Dwi Rahayu, Ada, Kak. ada. Oke. Lanjut, Putri Dini Lestari. Putri Dini Lestari ada nggak, guys? Oke, kalau misal nggak ada, aku lanjut dulu ke Priti Augustin. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, aku lanjut ke Graciela Ivarel. Ada, Kak. Oke, ada. Oke, kemudian Putri Emil Zola. Putri Emile Zola. Oke, kalau belum ada. Lanjut, Alfi Melina Dewi. Belum ada ya? Lanjut ya. Terakhir itu adalah Aulia Zahrotul Nafilah. Belum ada juga. Oke. Oke, aku udah selesai absennya. Aku buka responsnya dulu. Oke, 3 orang. Mungkin aku tunggu sampai jam belum di absen. Oke, namanya siapa, guys? Oke, wait. Maaf, Kak, aku juga belum ke absen. Tunggu ya sebentar. Yang belum aku absen boleh send nama lengkap dong. Ini aku itu ya apa namanya ngabsen yang belum aja sih, kalau udah ya udah. Oke. Guys yang belum di absen itu lagi ya. Aku ingetin aja sih yang belum ngirim nama lengkap dan belum di absen dikirim ke chat. Sambil nunggu mungkin teman-teman yang ngerjain kuis terus ada yang mau ditanyain, silakan ditanyain sambil masih di 9 menit, guys. Oh iya, jadi tuh absennya nggak pakai form gitu, guys. Aku manual absenin kalian gitu. Terus mungkin yang udah selesai sambil nunggu, chat nama lengkapnya ke direct message aja ya, guys. Aku mau ngirim link feedback dulu. Sorry, bentar.
tunggu. Oke guys, sambil nunggu, yang mungkin ada pertanyaan, aku juga udah kirim link untuk evalnya, untuk evaluasinya, jadi aku sambil nutup aja. Kayak tadi kita lupa ya membuka dengan doa, jadi mungkin kita tutup dengan doa aja kali ya, tadi awalnya lupa. Sebelum mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, tidak ada kata cukup dalam berdoa. Mungkin untuk yang aku sampaikan malam ini segitu dulu. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman.